Kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub dan Qisasul Anbiya bahwasanya pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Lalu dijawab, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Sam'un Al-Ghazi." Nabi Sam'un Al-Ghazi berasal dari Bani Israel yang kemudian diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Dikisahkan bahwasanya Nabi Sam'un Al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang. Ketika dia berdiri, rambutnya sampai menyentuh tanah. Nabi Sam'un Al-Ghazi ini pekerjaannya selalu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Karena pada waktu itu paganisme ataupun penyembahan berhala sedang menjadi-jadi, maka diberilah Nabi Sam'un Al-Ghazi ini suatu kelebihan berupa kekuatan yang besar dalam dirinya, yang seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu memudahkan dalam melaksanakan dakwahnya. Tetapi pada kenyataannya, setelah diperlihatkan pun kekuatannya tersebut, tidak ada satu orang pun yang mau mengikutinya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi, merobohkan tembok. Jadi sungguh sangat dahsyat kekuatan yang telah diberikan Allah padanya. Nabi Sam'un juga memiliki senjata, semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, bernama Liha Jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedangnya itu. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantaraan pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Dengan segala kehebatannya itu, maka ia dibenci oleh para musuh Allah, terutama dari golongan orang-orang kafir. Sementara pada zaman tersebut Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala belaka, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanyalah satu, yaitu harta. Tetapi Nabi Sam'un tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan. Dan beliau sangat jarang merasakan haus dan lapar. Nabi Sam'un Al-Ghazi ini selain gigih dalam berjuang, ibadahnya pun sangat dahsyat. Pada saat malam hari dia selalu beribadah, dan pada siang harinya dia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Raja Bani Israel pun sangat ketakutan dengan Sam'un Al-Ghazi. Dalam jajaran raja beserta petinggi-petinggi lainnya, mereka bersepakat bahwa tidak melawan dengan menggunakan kekuatan mereka karena sudah dipastikan akan kalah. Lalu mereka berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Mereka mengadakan sayembara. Siapa yang mampu menangkap Sam'un Al-Ghazi hidup-hidup dalam keadaan lemah, maka akan diberi harta, uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Sam'un Al-Ghazi, dan akhirnya mendapatkan satu ide lagi, yaitu melalui istri Nabi. Maka istrinya pun dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. "Kamu sayang kepada suamimu?" tanya raja. "Sayang, wahai raja," ujar sang istri. "Apa kamu tahu kalau suamimu membuat kami semua takut?" tanya raja lagi. "Tahu raja," jawabnya. "Maka aku memiliki tawaran untuk kamu. Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan, emas, dan permata untukmu," kata raja.
"Baiklah Raja, saya siap," jawab istri Sam'un. Lalu diberikanlah kepada istri Nabi Sam'un sebuah tali pengikat yang sangat kuat. Pada malam pertama, istri Nabi Sam'un melihat Nabi Sam'un sholat yang telah disyariatkan kepadanya dengan sangat lama. Sampai-sampai sang istrinya mengantuk hingga dia lupa untuk mengikat suaminya. Lalu pada hari kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Sam'un. Maka saat Nabi Sam'un terbangun dari tidurnya, dia terheran-heran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku?" Lalu istrinya menjawab, "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku." Namun itu tidak membuahkan hasil, karena Sam'un dengan sangat mudahnya memutuskan tali-tali tadi. Keesokan harinya, diikat kembali Nabi oleh istrinya dengan tali yang jauh lebih kuat, namun tetap tidak berhasil. Maka, karena dengan semua itu tidak berhasil, dilakukanlah dengan jalan bujuk rayu. Istri Nabi Sam'un merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah. Karena Nabi Sam'un sangat sayang terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada istrinya, bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya sendiri, maka dia akan menjadi lemah. Keesokan harinya, istri Nabi Sam'un mengikatnya dengan ikatan 4 helai rambut di kedua tangan dan kaki Nabi Sam'un. Dan ternyata benar, Nabi Sam'un tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja oleh istrinya, sehingga Nabi Sam'un dibawa ke istana raja dan diikat di sebuah tiang istana. Beliau disiksa dan hendak dibunuh secara perlahan dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu pertolongan Allah datang melalui malaikat Jibril yang turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Sam'un, "Apa yang engkau minta, wahai Nabiullah?" Lalu Nabi Sam'un menjawab, "Saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini." Maka subhanallah, seketika setelah kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah, hancurlah tiang istana tersebut dan reruntuhannya menjatuhi masyarakat, raja, dan termasuk istrinya, sehingga meninggal semuanya kecuali Nabi Sam'un. Lalu dikembalikan oleh Allah kedua tangan, kedua kaki, mulut, dan juga kedua telinganya. Dan Nabi Sam'un pun bersumpah akan memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu. Lalu bertanyalah sahabat kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya dia berpuasa dan berjihad. Sedang kami yang lemah ini tidak mampu melaksanakan ibadah seperti itu." Lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa surah Al-Qadar, yang artinya, "Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Kata Rasulullah, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan yang lebih daripada apa yang didapatkan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi."